Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo. Nah, ini katanya pembicaranya suka pakai pantun. Jadi saya bukakan dengan pakai pantun. Mantap. Jalan-jalan nyari kerang, Ya. ketemunya di pasar malam. Wis. Abang Mas, selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Barusan bikin. Biasanya harus direspon dulu pakai cakep. Gak apa-apa. Ini emang penontonnya emang suka nggak apresiatif dengan hostnya. Suka ngeselin emang ini produser-produser di bawah sini. Oke, ini episode selanjutnya dari podcast Cerita Orang Dalam. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Abang Mas di depan. Tadi udah disambut nih, nanti akan di YouTube, Bang. Baik. Abang Mas ada di YouTube, ada di Spotify. Nah, kita akan ngobrolin sesuatu yang suka disindir-sindir nih sebenarnya di kepemimpinan Pak Anies gitu. Bahwa katanya nih provinsi intoleran, provinsi yang tidak menjunjung keberagaman gitu. Nah, padahal nih ada banyak program-program yang mungkin bisa diceritain. Iya, di luar biasa gitu dari Pemprov DKI yang bisa diceritain. Nah, kita ngobrol sama dua orang paling kompeten, paling cihuy. Enggak enak banget cihuy ya. Pertama ada Mas Billy dari TGOPP sama Pak Aceng. Mas Aceng dari Dikmental ya? Ya, Biro Dikmental ya. Bapak mungkin bisa jelasin posisinya sebagai Pak? Kepala Bagian Mental Spiritual. Kepala Bagian Mental Spiritual. Ini hostnya kadang manggil Bang, manggil iya. manggil Mas. Saya bingung enaknya gimana soalnya kan? Enaknya Bebas. manggil apa? Bebas. Oke, biasanya saya mas-mas aja dua-duanya ya. Siap. Nah, yang pertama nih, kan ini kalau dulu saya SD, Mas. Itu kan kalau kita belajar tuh salah satu urusan agama itu kan jadi urusan pemerintah pusat gitu. Baik. Gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi kewenangan dari Pemprov atau ya entah provinsi ya, khususnya DKI Jakarta gitu untuk urusan keagamaan gitu. Baik. Gimana Mas? Dulu ya, izin. Ya, Gak usah izin, Pak. Kita ngobrol ya, ngobrol nyantai aja. Kita udah kebiasaan Ya. izin enggak? Oh, santai, Pak. Kita ngomong sama Mas Billy gitu. Baik. Ya, saya akan jawab sampai nyantai. Jadi kewenangan dari pusat terkait kewenangan absolut adalah memang betul, tapi ada sisi-sisi lain yang memang menjadi domain dan memang prioritas dari Pemda. Salah satunya Pemda itu memfasilitasi. Ya, bukan punya kewenangan, tapi memfasilitasi kebutuhan masyarakat umat beragama yang ada di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Apa salah satunya? Salah satunya memberikan tadi BOTI. BOTI itu bantuan urusan tempat ibadah. Bukan hanya kepada yang muslim. Siap. Tapi kepada non-muslim, pada Kristen. Ada 1379 gereja. 1379 gereja yang diberikan BOTI setiap tahun oleh Pak Gubernur. Mantap. Ya, melalui hibahnya Biro Dikmental kepada lembaga keagamaan Kristen. Salah satunya PGPI, PGLI, dan tahun ini adalah PGIW. Dan bahkan tahun ini diberikan juga bantuan buat guru sekolah minggu kepada agama Kristen. Guru sekolah minggu kepada agama Hindu, guru sekolah minggu kepada agama Buddha, ya, dan kepada Islam. Guru ngaji. Itu kalau BOTI ya, Pak? Masing-masing masjid. Kalau BOTI ya? Itu BOTI dan guru ngaji. Dan guru ngaji. Itu kewenangan. Jadi pusat kan tidak memberikan itu. Kewenangan pusat mungkin pengaturan di aturan kebijakan. Sementara implementasinya itu berarti adalah tugas-tugas dari Biro Dikmental berarti ya? Tugas Dikmental salah satu seperti itu. Fasilitasi kegiatan program keagamaan yang ada di wilayah kerja Pemprov DKI Jakarta. Siap. Nah, lanjut nih mungkin ke Mas Billy ya. Tadi kan kondisinya kan kita tadi udah sedikit dibocorin nih sama Mas Aceng nih soal BOTI nih. Tapi sebenarnya kalau dari mindsetnya, gagasan besarnya ya dari Pemprov DKI ini soal apa sih yang harus diurus oleh Pemprov DKI Jakarta gitu soal urusan keagamaan ini kan sebagai tim gubernur nih Mas Billy kan, dan harus membuat detail lah arahan-arahan dari Pak Gub gitu. Sebenarnya gimana sih arahan Pak Gub? Ya, siap. Nah, sebetulnya saya sapa dulu nih. Tadi dipanggil Mas Aceng kan. Kalau Pak Aceng ini biasa panggilnya Bang ya harusnya ya. Orang Betawi ya. Iya, ya. Asli, tapi memang siap. Selain ini ya, jadi mitra yang baik selama 2 tahun terakhir, terutama dalam mengejawantahkan setiap gagasan besarnya gubernur ya.
dari rekan-rekan dari Biro Dokumenter yang saat ini diwakili Pak Aceng. Jadi kalau gagasan beliau itu kan sering diistilahkan Pak Gub itu Jakarta itu sebagai simpang temu umat beragama. Oke. Jadi menurut kami, menurut kita semua bahwa di Jakarta itu punya profil yang tidak dimiliki profil daerah lain. Dimana begitu kompleksnya permasalahan, bukan hanya permasalahan ya, potensi ataupun kerjasama antar umat beragama, terus kemudian profil dan jumlah rumah ibadah, dan kemudian perayaan-perayaan hari besar yang seringkali menjadi benchmark daerah lain. Jadi itu yang kita rasakan selama terakhir yang kemarin ya, yang nyepi ya, ada ogoh-ogoh. Terakhir kita kemarin mengerjakan ogoh-ogoh, itu juga salah satu hal yang patut kita apresiasi karena kan selama ini belum pernah ada. Terus kemudian rekan-rekan Hindu juga selama ini belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mereka menampilkan budayanya. Betul. Karena kalau konteks hari besar keagamaan kan selain konteks keagamaan kita juga bicara konteks budaya. Jadi yang kita tampilkan di Nyepi kemarin itu budaya yang melekat dengan teman-teman kita di Provinsi Bali. Di Bali. Kembali ke gagasan ya. Jadi gagasan beliau, gagasan gubernur kan selain Jakarta simpang temu umat beragama, gagasan besar yang lain adalah Jakarta rumah untuk semua. Oleh karena itu program-program yang dibuat sejak mungkin kalau BOTI secara spesifik dibuat dari tahun 2019. Kemudian misalkan seperti pemberian izin rumah ibadah. Pemberian izin rumah ibadah memang based on pengajuan ya. Jadi pengajuan ke-6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dan pengurusan rumah izin ibadah tersebut based on pengajuan. Tapi memang selama ini yang kita kerjakan tahun-tahun terakhir ini, terutama dalam periode kepemimpinan Pak Anies adalah kita mencoba mengakselerasi. Jadi kita nggak cuma menunggu mereka mengajukan, tapi kita mencari tahu nih titik-titik mana nih yang selama ini bermasalah, titik-titik mana yang perlu kita bantu, termasuk pemberian BOTI tadi yang disampaikan oleh Pak Aceng, titik-titik mana yang kita bantu dengan jumlah yang nanti mungkin kita akan bahas secara detail. Jadi gagasan itu sih yang besar. Nah menarik nih dari tadi gagasannya sudah disampaikan oleh Mas Billy, tapi saya mungkin nambahin dari perspektif pribadi nih, pengalaman pribadi. Salah ya. Karena kondisinya gini, kebetulan ibu saya adalah salah satu pemuka agama lah di wilayah rumahnya gitu, dan ada program yang menarik yang saya mungkin juga bahas di sini. Mungkin nggak tahu ini apakah program Biro Dokumenter atau enggak. Jadi beliau ini dapat check up gratis, medical check up gratis dari Pemprov DKI gitu. Dan beliau ibu saya sangat senang gitu karena ini ternyata ada apa ya? Ada kepedulian lah, ada perhatian gitu pada pemuka agama, dan ini mungkin bisa dijelasin ya. Ini mungkin ada momen Bang Aceng ya, kita ngomongnya Bang Aceng untuk pamer kerja-kerja Biro Dokumenter apa aja nih. Silakan. Baik, terima kasih Bang siapa namanya? Bang Nobi. Bang Nobi di Cerita Orang Dalam ya. Siap. Juga di sini ada Mas Billy, saya bilang ke Mas Billy, emang biasa Mas Billy di 2 tahun Ya, oke. Banyak program-program memang telah kita selaraskan ya, apalagi dengan Mas Billy sudah kerjasama dari Mas Karel, dari Imlekan kemarin kita juga. Itu Biro Dokumenter semua tuh ya, mantap tuh. Jadi untuk MCU sudah dilaksanakan di tahun 2021 Pak. Ya, untuk seluruh tokoh agama, pemuka agama, syaratnya hanya punya BPJS aja. Itu. Kalau belum punya kita buatkan. Kita arahkan ke puskesmas untuk buat. Berarti itu awalnya dari pendataan dulu berarti ya? Pendataan kita inventarisir tokoh-tokoh agama yang di DKI Jakarta. Tahun kemarin kalau nggak salah kita inven itu 6.000-an lah, 6.000-an. Hanya pada saat tinggi-tingginya pandemi di bulan Juni-Juli ya, harusnya targetnya tercapai masuk karena kita kan sifatnya pertama sosialisasi, ya kan? Ya yang masuk tidak mencapai 50% karena pada takut ke rumah sakit. Itu aja. Tapi udah diundang tapi mereka yang pada udah disiapkan. Siap. Semua. Tahun ini kita gerakan kembali. Siap. Bang Nobi digerakkan kembali tahun ini harus bisa tercapai 100% mudah-mudahan. Karena ini kesempatan emas buat para tokoh agama, penyuluh agama, seluruh agama yang ada di DKI Jakarta. Silakan untuk mendaftarkan, kita buatkan rapat secara virtual karena banyak yang ikut kan dari masing-masing tokoh agama. Silakan lembaga keagamaan, ormas keagamaan, seluruh lembaga keagamaan, seluruh agama yang akan ikut serta untuk MCU gratis semuanya. Mantap. Kita siapkan di rumah sakit terdekat sesuai dengan alamat mereka tinggal. Benar. Itu kita fasilitasi itu dari programnya Pak Gubernur Pak Anies. Pak Anies orangnya dinamis, di mana-mana selalu manis. Masuk itu lagi. Masuk.
Saya agak kaget di sini. Oke. Berarti ini ya, saya recap ya. Berarti tadi ada BOTI, ada bantu izin ibadah. Ya, betul. Terus ada MCU. MCU gitu kan. Betul. Jadi ada banyak program-program juga ya soal itu. Nah, menarik Mak. Kita ngomongin soal ini ya, bantuan operasional tempat ibadah. Ya. Mungkin bisa dijelasin ya teknisnya itu apakah bentuknya uang dikasih atau gimana? Mungkin bisa dijelasin. Untuk tahun ini BOTI ya, untuk gereja aja tahun ini ada 1.379 gereja. Satu gereja diberikan bantuan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah 2 juta. Ya, 2 juta setiap bulan, kali 12 bulan. Ya, nilainya fantastis 33 miliar nih Mas Billy, Bang Nobi ya. Diberikan terus-menerus setiap tahun pada gereja. Kepada Muslim, pada DMI melalui Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta diberikan juga untuk 3.300 masjid. Jumlahnya 2 juta sama. Untuk musola 1 juta kali 3.000. Musola, dan untuk vihara ada 29 Mas Billy, sama Bang Nobi ya. Setiap tahun itu. Untuk pura kalau nggak salah 15 ya. 15 pura sesuai dengan jumlah rumah ibadahnya. Kita berikan kesempatan yang sama. Saya ingat perkataan Pak Gubernur pada kami saat itu, berikan kesempatan yang sama kepada seluruh agama yang ada di DKI Jakarta. Angkanya sama ya semuanya. Semuanya sama seperti itu. Seperti itu. Itu berarti uangnya itu berarti lewat organisasinya dulu, baru nanti akhirnya disampaikan by transfer ke masing-masing masjid, masing-masing gereja, masing-masing musala, masing-masing pura, masing-masing vihara. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Billy nambahin nih, kan mungkin ada pertanyaan juga nih, kan udah ada ini ya, kalau Jumatan tuh ada uang kecelengan lah, atau di gereja atau ada kumpul uang gitu dan segala macam. Nah, mungkin alasan dari BOTI sendiri gimana? Kan udah ada uang jemaah nih. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau saya yang tangkap ya dari apa yang dijelaskan Pak Aceng dengan gagasan besarnya Gubernur, sebenarnya yang menarik adalah selama ini kan kita memberikan bantuan itu sifatnya untuk infrastruktur. Banyak juga yang kita marak temuin misalkan relokasi, rehab gitu-gitu, benar-benar. Misalkan tadi uang iuran atau mohon maaf ya kalau misalkan ada yang minta sumbangan di jalan, itu kan sifatnya infrastruktur pembangunan masjid, renovasi masjid. Tapi memang terobosan yang kita kerjakan di BOTI ini adalah kita membantu operasionalnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan aktivitas keagamaan di rumah ibadah tersebut, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan tokoh agama yang mengelola rumah ibadah tersebut itu yang coba kita support. Dan yang menarik tadi kan yang ingin saya highlight dari penjelasan Bang Aceng tadi kan adalah kita berikan itu semua untuk semua. Jadi bukan untuk yang seiman. Ada yang bilang gubernur seiman itu. Tapi untuk semua kita berikan. Siap. Dan tahun ini kalau menambahkan catatannya Bang Aceng tadi, kita berikan totalnya secara keseluruhan kita sudah hampir 8.000. Sekitar angka 7.700 dari total hampir 12.000 rumah ibadah. Jadi secara persentase mungkin sudah 65% yang sudah diberikan BOTI, dan harapannya tahun ini kita dorong lebih banyak lagi ya Bang Aceng ya, untuk pemberian BOTI ini. Siap. Lanjut lagi nih ke Bang Aceng nih. Tadi kan kondisinya apakah ada sebenarnya ada kayak semacam kriteria nggak sih, atau ya tadi ada. Ya udah kita ini sebar aja gitu dan segala macam, atau misalkan nih udah dapat nih 2 juta, kira-kira ada kayak semacam LPJ atau apa gitu dan segala macam, mungkin bisa dijelasin singkat. Jadi BOTI ini diperuntukkan kepada rumah ibadah, pertama buat operasional, buat bayar listriknya. Benar. Masjid, musola, gereja mungkin yang jauh ya. Benar. Tadi Mas Billy uang tromolnya itu kan, apalagi pandemi begini kan. Iya, jadi sepi kan. Benar. Sangat membantu Mas Billy, Bang Nobi ya. Betul. Sangat membantu banget ini ya. Gerejanya, musolanya, terus puranya, viharanya sangat membantu, dan mereka sangat berterima kasih pada Pak Gubernur. Bahkan mereka pingin, Mas Billy bilang pernah pingin ketemu Pak Gubernur, gimana caranya mengucap terima kasih nih. Saking senengnya kan. Ini terus-menerus masalahnya. Terus-menerus. Jadi mereka sangat senang, sangat terbantu, dan bukan hanya BOTI-nya doang yang diberikan. Mereka dibantu juga untuk kosternya, penjaga gerejanya koster. Diberikan 500.000 insentif, ya kan? Diberikan juga penjaga puranya 500.000 setiap bulan. Diberikan juga penjaga wiharanya 500.000. Betul. Ya, untuk di masjidnya diberikan juga untuk merbot. Sama penjaga pura sama dengan merbot 500.000. 500.000 semua ya. Imam masjid diberikan 500.000 tiap bulan ini. Siap. Dan mereka sangat bahagia, itu kan? Seperti itu kan, seperti dengan sampaikan Pak Gubernur, harus maju kotanya bahagia warganya. Benar. Maju kotanya bahagia
Ustadznya, marbotnya, pendetanya, pengurus masjid, gereja, dan pihara dan puranya itu. Seperti itu. Saya berubah jadi ini aja, Pak. Jadi marbot masjid aja, Pak. Lumayan 500.000 per bulan ya. 500.000. Mungkin setelah ini, mungkin tahun depan jadi marbot harus seleksi. Harus coblosan dulu kan. Iya, harus seleksi dulu nih. Seleksi dulu. Bagaimana bisa azan nggak gitu? Ya bisa lah azan ya, cuma nanti kabur semua jamaahnya. Oke, lanjut nih Pak. Tadi udah disebutin sama Bang Aceng nih bahwa nggak cuma operasional dari tempat ibadah, tapi marbotnya, pemuka agama dan segala macam. Nah, sebenarnya kan ada lagi nggak sih yang dibantu nih? Apakah mungkin kalau dulu kalau kan ada kayak program-program lain gitu soal pemuka agama dan segala macam. Jadi gini, kalau untuk yang masjid bukan hanya itu, masjid juga gereja, pura, vihara bisa mengusulkan untuk renovasi, Mas Billy. Di samping dapat boti, dapat bisa mereka dalam waktu yang mereka mengusulkan kalau gerejanya mungkin perlu perbaikan, perlu rehab. Itu kemarin tuh yang terakhir tuh yang rame gereja mana sih yang di Bundaran, yang bundaran itu yang gede. Aduh, yang dekat Gambir itu. Emmanuel. Itu melalui ini KLB ya Mas, revitalisasi. Itu revitalisasi ya. Revitalisasi itu nilai besar. Jadi kalau kasus masjid cagar budaya itu. Kasus gereja seperti itu kan sebenarnya ada beberapa bangunan rumah ibadah yang merupakan bangunan cagar budaya. Jadi kemarin selama masa pandemi ini ada beberapa yang sudah mendapatkan anggaran untuk renovasinya yang tadi disampaikan Immanuel itu sudah terlaksana. Dan di tahun ini ada beberapa gereja, mungkin ada GPIB Koinonia, ada GPIB Sion yang semuanya itu gereja-gereja yang di dekat kota tua ya. Ya, Sion yang di Sion, betul. Kota tua. Sudah berapa ratus tahun itu ya? Ya, betul. Dari 1800. Termasuk itu cagar budaya Mas. Betul. Ya, cagar budaya. Udah perlu dilestarikan dan dirawat. Itu kewajiban dari Pemda lah. Siap. Nah, ini kan ini ada pertanyaan titipan nih. Saya menjawab langsung pertanyaan titipan nih. Katanya dapat nggak nih kayak umroh gitu atau yang mungkin yang ke Kristen dapat Israel? Nah, silakan. Jadi gini, untuk umroh untuk yang Kristen pernah kita alokasikan di tahun 2020. Buat Kristen melalui lembaga Kristen. Buat Buddha melalui lembaga Buddha. Dan buat Hindu melalui PHDI. Mas Billy. Karena situasi pandemi, ya kan. Jadi kalau yang Holy Land itu ke Yerusalem. Ya kalau Buddha Hindu ke India, Tirtayase. Kita alokasikan Mas Billy semuanya. Untuk yang Muslim kan umrohnya ke Mekah kan. Nah, seperti udah sama alokasikan. Pak Gubernur memberikan pesan yang sama kan saya sampaikan tadi. Buat Islam umrohnya ke Mekah, buat yang PHDI Hindu Buddha Tirtayasenya ke dapat juga India, ya, Pak? Dapat juga ya. Dan buat yang Kristen Holy Land-nya ke Yerusalem. Mantap. Itu sudah dijalankan. Duitnya banyak ya Pemprov DKI ya. Mau berangkat 2020 pandemi. Maret pandemi Mas. Jadi uang semuanya dibelikan lagi kepada kas daerah. Tapi menarik, ini yang selama ini kita kerjakan itu bukan hanya anggaran dari Pemprov ya Mas. Jadi menariknya ketika kita mengerjakan ini banyak lembaga yang mau support ya Pak Aceng. Kolaborator yang mau jadi kolaborator kita yang semakin bertambah dengan inisiatif-inisiatif yang kita kerjakan. Kayak tadi yang Pak Bang Aceng ceritakan juga tentu banyak kolaborator yang ingin support bantu. Terus kemudian kalau ambil contoh ketika Natal kemarin tuh dari kolaborator yang selama ini belum pernah terlibat, mereka mau terlibat. Bahkan kemarin ketika Nyepi yang terakhir, mereka belum pernah selama ini dibantu oleh BUMD dan mereka kemarin dapat dari BUMD. Satu hari selesai kemarin. Mas Billy telepon semua langsung. Ngeri loh Mas Billy ini. Jadi kolaborator ini menyambut baik inisiatif yang ada ini. Biasa, betul. Mantap. Jadi di tahun kemarin itu kita Mas Billy selalu kita koordinasi berkoordinasi terus berkolaborasi terkait kegiatan Christmas Carol ya Mas ya. Itu luar biasa tuh seminggu itu. Itu dari 2019 ya itu. 2019, 2020, 2021, 2022. 2022 juga insya Allah kan 2021. Dan itu sukses semua alhamdulillah. Siap. Luar biasa. Nah, mantap nih. Tadi saya recap dulu nih. Ada banyak bantuan tuh ya bahkan dari untuk bangunannya, untuk operasionalnya, untuk pemuka agama dan penjaganya semuanya tuh dapat ya semuanya. Dapat semuanya ya. Dan gak cuma tadi ya Pemprov DKI doang duitnya, tapi dari teman-teman kolaborator juga ya untuk dapat ini ya. Mantap. Nah, ini kan sebenarnya udah banyak ya program yang dibikin ya. Tapi kan masih ada stigma gitu kan. Cap
radikal, intoleran gitu. Nih gimana nih izin rumah ibadah gitu di Jakarta nih. Nanti ribet lagi kan, ya mohon maaf gitu. Maksudnya ada beberapa kejadian yang kita sering dengar gitu di beberapa tempat lain. Nah, sebenarnya kalau di Jakarta mungkin Bang Aceng dulu kali ya. Baik. Sebenarnya soal izin rumah ibadah tuh gimana sih sebenarnya? Kemarin di 2021 di akhir tahun kita ada kegiatan dengan rangkaian kegiatan Natal itu ada namanya Christmas Heritage ya Mas. Oke. Ada 4 rumah ibadah. Satu yang di Jakarta Barat tuh di Tambora ya, Mas Didi, namanya Gereja Katolik Damai Kristus. Itu sudah puluhan tahun juga. Kita selesaikan dengan tim dengan Mas Billy dan semuanya untuk izin prinsip rumah ibadahnya untuk itu bertahun-tahun belum ada berarti ya izinnya. Satu lagi yang di Tuang Buaya. Di situ ada 4 gereja. Kemarin yang gereja Kalvari, gereja Pelita sudah kita koordinasikan. Mantap. Itu selesai itu puluhan tahun juga, ya kan? Itu karena memang harus disentuh, harus kita koordinasikan dengan baik di wilayahnya. Karena karena masyarakat satu dengan lain mungkin ada tidak kesalahpahaman mungkin yang perlu kita luruskan, perlu kita rangkul, gitu. perlu kita sapa. Dan alhamdulillah selesai. Selesai semuanya. Mantap. Di tahun itu selesai. Diberikan juga IMB-nya, izin prinsipnya, selesai alhamdulillah. Itu perlu ada sentuhan ya dari Mas Billy gitu kan. Nah, udah di mention nih. Nah, mungkin Mas Billy bisa cerita ya dari gagasan soal ini cap stigma intoleran sama mungkin prosesnya mungkin bisa diceritain ya. Kok tadi udah bertahun-tahun Bang Aceng udah bilang itu bertahun-tahun. Dan akhirnya bisa lolos juga nih, bisa dapat juga izinnya gitu. Nah, itu gimana tuh? Siap. Sebelum menjelaskan itu kan sebenarnya kita pengen meluruskan bahwa apa yang kita kerjakan dengan Biro Dokumental tentang perizinan pemberian rumah ibadah ini bukan sebagai respon ya atas cap-cap tersebut. Bukan. Jadi kita bukan membantah hal tersebut dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Tapi memang kalau gagasan tentang keberagaman, kemudian tentang toleransi, tentang persatuan itu kan memang sudah digemakan Pak Anies secara personal sebelum beliau menjadi gubernur. Betul. Dan itu kan memang polarisasi itu lekat sekali dengan kita sejak 2017 kemarin. Tapi sekali lagi bahwa apa yang kita kerjakan tentang pemberian izin ini bukan kita merespon ya, kita merespon atau membantah untuk stigma tersebut. Jadi sebenarnya yang kita kerjakan, kalau catatan saya sejauh ini dari tahun 2017 itu sudah 36 tempat ibadah yang kita bantu sampai dengan tahun 2021. Seperti mengulangi tadi saya sampaikan bahwa selama ini kan memang sifatnya kita menunggu usulan untuk pemberian izin. Tapi yang kita kerjakan saat ini teman-teman Biro Dokumental juga akhir-akhir ini adalah jemput bola. Jadi justru mereka menanya apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support. Selama ini mampetnya di mana, dan dari pelajaran dari apa yang kita kerjakan kemarin untuk akselerasi perizinan ini sebenarnya mampetnya hal-hal yang sederhana. Memang ada beberapa yang kompleks, misalkan seperti konflik dengan masyarakat sekitar. Terus kemudian dokumennya yang sudah lama banget ketumpuk hilang. Udah biasa banget. Sudah puluhan tahun. Jadi akhirnya diperbarui Mas Billy ya. Lagi dari awal selesai. Selesai dari awal selesai. Semuanya memang perlu. Dan ada satu cerita sebenarnya yang saya ingin bagikan, dan mungkin ini belum diangkat di media manapun, yang Pak Gubernur kerjakan waktu kita bantu di Pelita ya Pak. Di Pelita itu kan ada 2 gereja yang kita bantu. Satu gereja Katolik, satu gereja Protestan. Keduanya bermasalah dengan izin. Dan kedua gereja tersebut memang historinya mereka pernah punya konflik dengan masyarakat sekitar, tapi itu sebelum Pak Gubernur Anies menjabat, jauh sebelum itu. Dan apa yang kita kerjakan sekarang memang kita memediasi semua. Kita kawal perizinan, baik kita selesaikan yang Katolik, kita selesaikan yang Protestan, kita kawal sama-sama, kita undang, Biro Dokumental juga beberapa kali mengundang untuk melakukan mediasi. Tapi yang menarik, waktu H-1 ada salah satu gereja dari 2 tersebut, itu ada penolakan lagi H-1 sebelum Pak Gubernur melakukan kunjungan. Jadi waktu Natal kemarin H-1 mereka bersurat ke Gubernur bahwa mereka menolak. Tapi yang dilakukan Gubernur saat itu adalah dia datang. Jadi hari H sebelum sorenya melakukan peresmian, beliau datang siangnya
untuk menemui orang-orang yang kontra tersebut. Iya betul. Dan sebenarnya permasalahannya hanya sesimpel itu. Sebenarnya permasalahannya mereka ingin ada forum berdiskusi, mereka menyampaikan aspirasi, dan itu yang selama ini belum ditangkap. Sudah terburu dengan terbentur dengan stigma-stigma tersebut. Ingin disapa. Betul. Iya, benar. Dan ketika itu kan sebenarnya andap asor ya kalau istilah Jawa ya. Gubernur datang ke level orang yang mungkin levelnya setingkat RT RW, tapi beliau menyapa dan menangkap semua aspirasi. Dari situ jadi penerimaannya lebih cair. Dan kita bersyukur dari situ kita anggap bahwa selama ini yang batu-batu yang keras ini sudah mulai kita bisa lunakan. Tinggalkan yang jadi PR tentunya pemberian izin kan sebenarnya titik awal. Setelah itu kan merawatnya yang susah. Benar sih. Sepakat. Tanggung jawab memberikan izin itu tanggung jawab yang mudah, tapi tanggung jawab merawat itu tanggung jawab. Karena bangunannya akan ada hidup di masyarakat juga gitu. Dan interaksi antar mereka juga akan berlangsung terus. Bukan cuma dalam konteks hari-hari besar atau hari-hari ibadah, tapi juga dalam permasyarakatan kondisi bermasyarakat sehari-hari. Mantap. Wah, itu cerita menarik ya. Akhirnya Pak Anies langsung yang turun tangan gitu kan untuk menyelesaikan masalah. Ya tadi benar kata saya coba rangkum dari Bang Aceng dan Mas Billy bahwa kondisinya mungkin ini adalah masalah, mungkin ada salah paham atau masalah komunikasi lah ya, mungkin yang perlu dibangun gitu, bahwa kondisinya kadang orang itu kadang suka takut terhadap sesuatu yang nggak mereka paham gitu. Jadi kadang mereka nanti jadi apa nih? Jadi bahasa kasarnya ada yang bilang Islamisasi lah atau Kristenisasi lah dan segala macam. Padahal ini masalah komunikasi aja gitu. Komunikasi aja sebetulnya. Betul. Kalau kita langsung nanya, ternyata nggak begitu. Hanya komunikasi aja, kita perlu nyapa aja. Siap. Itu juga kalau saya boleh tambahkan sedikit. Jadi kan kalau Pak Gubernur itu sampaikan bahwa kalau kita bicara toleransi, berbicara tentang persatuan itu sebenarnya komunikasinya dua arah. Bukan hanya rumah ibadah dengan masyarakat, tapi juga masyarakat dengan rumah ibadah. Selama ini kan misinya di situ. Kadang yang masyarakat anggap rumah ibadah ini kurang berdampak bagi masyarakat sekitar. Kadang gereja juga berpendapat bahwa masyarakat ini kurang terbuka terhadap mereka. Benar. Jadi kan seringkali yang miss di situ. Itu tidak ada komunikasi itu. Jadi jadi susunan dua-duanya ya. Satu arah, kalau komunikasi satu arah kan enak. Dua-duanya buruk sangka. Ternyata selesai cepat. Itu yang kita dorong sih. Dan itu kan kasusnya banyak kalau kita berbicara akhir-akhir ini kan bukan hanya masalah gereja ya. Masalah masjid yang kemarin ada di daerah-daerah itu juga ada juga ya. Itu juga ada beberapa yang mengalami hal serupa, tapi memang itu bukan proses yang instan ya. Pendekatannya terlalu kompleks dan memang bertahap pelan-pelan dan tidak ada harus kita langsung forsir pengerahan massa. Nah, itu yang ingin kita hindari. Siap. Tapi mungkin saya sedikit mau ngutip satu cerita ya dalam film ya, dan ini jadi ceritanya mirip ya dengan kondisi gini ya. Itu kalau teman-teman pernah nonton Mengejar Hilal ya. Itu ada konflik itu ya. Jadi konflik warga sekitar itu nggak sepakat dengan pembangunan gereja gitu di situ, dan ternyata memang yang akhirnya masalah itu selesai karena setelah komunikasi antara gereja dan masyarakat gitu. Ternyata parkirannya yang melebar sampai nutup jalan dan segala macam, dan warga tuh nggak suka gitu macet gitu dan segala macam. Padahal itu kan sebenarnya bisa diselesaikan kalau memang diatur dan sebagainya. Tapi akhirnya jadi ramai karena ya tadi warganya nggak ngobrol langsung tapi malah menyelesaikan dengan cara-cara lain gitu. Nah itu penting ya. Jadi nih filmnya ada kisah nyatanya di sini nih. Ini pemain utamanya Mas Billy. Siap. Dan di Jakarta kisahnya banyak. Jadi kalau difilmkan bisa ratusan. Biasa. Siap. Oke, lanjut. Nah ini saya menarik nih. Tapi ada satu forum ya. Mungkin bisa dijelasin ya dari Bang Aceng ya. Bahwa kan saya pernah dengar ya Jakarta itu dapat penghargaan dari FKUB. Betul. Forum kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Nah, itu sebenarnya harmoni. Nah, itu dapat penghargaan kan. Nah, itu mungkin bisa dijelasin ya penghargaannya seperti apa, dan mungkin bisa dijelasin ya FKUB itu kerjanya apa sih? Perannya apa sih gitu? FKUB itu di dalamnya forum komunikasi antar beragama, terdiri dari tokoh-tokoh agama. Dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Kenapa DKI Jakarta mendapat penghargaan? Ya, Harmony Award karena pertama ya indikatornya satu, FKUB harus ada alokasi anggaran. Harus ada juga regulasi yang memang mengatur tentang forum kegiatan forum umat beragama. Jadi ada pertemuan-pertemuan antara tokoh-tokoh agama
bagaimana terhadap yang tadi tuh sampaikan Mas Billy, ada rumah ibadah yang jadi ada suka ada pertemuan ya dari PKW-nya gitu kan, ada pertemuan yang sifatnya rutin. Oke. Tadi sampaikan DKI Jakarta sebagai simpul keberagaman di sini kan. Jadi itulah makanya kenapa mendapat Harmony Award FKUB di Indonesia karena di dalamnya secara rutinitas mereka melaksanakan komunikasi, kolaborasi, berkomunikasi secara terus-menerus. Dan ada alokasi anggarannya. Penting ya itu ya. FKUB. Ntar ketemu-ketemu nggak ada ini. Anggarannya mereka nggak bisa. Buat program. Benar. Program prioritas adanya itu di Kesbangpol. Ya. Siap. Pak Brodik Penta tadi tentang lembaga agamaannya. Seperti itu. Nah, nih udah banyak nih yang diceritain nih. Tapi mungkin apa ya, semacam penutup lah dari Abang Mas dari ini kan. Mungkin dari Bang Aceng dulu nih. Apa ya kira-kira yang jadi harapan atau mungkin ada yang pengen disasar gitu, target dari Bang Aceng soal harmoni beragama, soal umat beragama di Jakarta gitu. Mungkin ada yang harapan dari Bang Aceng sendiri. Baik ya, kita kan dalam bekerja pastinya mengikuti sesuai SOP aturan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemprov Jakarta melalui gubernur, ya kan. Jadi Biro Dikmenta saat ini memang langsung memberikan bantuan hibah pada lembaga dan ormas keagamaan. Salah satunya tadi yang sedang menjadi tren perhatian semua adalah adanya BOTI. BOTI diberikan pada seluruh agama di DKI Jakarta, bahkan menjadi perhatian bagi seluruh warga. Adanya BOTI sangat membantu, ya, sangat membantu rumah ibadah, masjid, ya, masjid bisa bayar listriknya, bisa memberikan juga untuk bayar guru ngajinya pada saat ceramah. Sama gereja juga, kan sama nilainya juga, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang tambah. Gereja sama 2 juta setiap bulan, masjid juga sama 2 juta. Buat masjid juga ada merbotnya, buat gereja juga ada kosternya. Buat pura juga sama, ada penjaga. Purunya ada penjaga. Adil ya buat semua ya? Sama adil semua, ya kan? Makanya Pak Gubernur pernah menyampaikan supaya diluhu akrabul takwa, berbuat adil lah karena adil lebih dekat pada takwa. Itu katanya. Edisi Ramadan sekali ya. Edisi Ramadan yang lagi. Seiring dengan Pak Gubernur, tagline Pak Gubernur nih kan, maju kotanya bagi warga betul. Ada hadis mengatakan idhurus surur alal qalbi minum, memberikan rasa bahagia itu merupakan sesuatu utamanya ibadah. Itu patokan itu Pak Gubernur memberikan rasa bahagia kepada seluruh agama warga yang ada di DKI Jakarta dan memberikan bantuan, salah satunya BOTI, ya kan, insentif perbot, insentif buat guru ngaji. Itu luar biasa. Sekarang guru ngaji, guru sekolah minggu di gereja, di pihara, di pura diberikan di tahun ini. Ya, luar biasa. Luar biasa tadi. Mau tepuk tangan ya, silakan tepuk tangan lo. Boleh lo. Pak Anies luar biasa itu. Produser boleh tepuk tangan lo. Boleh. Saya bilang ke Pak Anies, itu Pak Anies orangnya dinamis. Di mana-mana selalu manis. Nah, Pak Anies itu. Luar biasa. Begitu. Ya, siap. Itu mungkin dari saya. Kita akan terus pokoknya berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh ya stakeholder yang ada di Jakarta. Mantap. Yang harus sesuai dengan tagline Pak Gubernur, maju kotanya, bahagia warganya. Mantap loh. Mantap. Mas Billy kayaknya udah nggak bisa kalahin itu kayaknya. Kalau stok pantun, stok akronim Pak Aceng juaranya. Penutup dari Mas Billy. Siap. Jadi kalau ini ya bukan menangkap ya. Jadi mengutip apa yang disampaikan Gubernur bahwa pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan untuk membantu rumah ibadah dan umatnya itu adalah pertanggungjawaban bukan hanya untuk sesama manusia. Bukan untuk masyarakat Jakarta, tapi juga pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa yang kita lakukan sekarang tentu kita nanti akan ditanya ketika kita sudah mendapat kepercayaan mengemban amanah seperti ini, apa yang sudah kita kerjakan untuk membantu sesama kita beribadah. Ya, salah satunya apa yang kita kerjakan di DKI ini, pemberian BOTI, mengakselerasi pemberian izin ibadah, memberikan ruang untuk masing-masing agama merayakan hari besarnya di ruang publik. Itu juga yang perlu akan kita dorong. Dan tahun ini dari angka-angka, dari kuantitas yang selama ini sudah kita kerjakan, kita ingin capai lebih banyak lagi. Baik itu pemberian izin rumah ibadah, untuk yang mendapatkan BOTI juga lebih banyak lagi. Dan kita ingin sih nanti ini sebuah program yang bukan hanya dicuplik sebagai hal yang dikerjakan Pak Anies, tapi ingin sebagai program yang dikerjakan secara jangka panjang, secara terus-menerus, karena ini memang untuk kemaslahatan umat ya Pak, yang semua merasakan manfaatnya, bukan hanya tokoh agama, bukan hanya
orang-orang yang mengerjakan organisasi-organisasi keagamaan, tapi juga untuk umat yang mereka beribadah di rumah ibadah dan mereka yang mengerjakan aktivitas-aktivitas keagamaan. Wah, gitu. Mantap sekali ya. Adem ya bawaannya ya. Adem ya. Siap. Terima kasih banyak buat Bang Aceng, sama-sama. Mas Billy. Sama-sama, senang bisa berbagi. Siap. Nanti ditunggu aja di Spotify dan YouTube. Silakan nanti mungkin bisa disebar tuh ke teman-teman agama. Kalau Bang Aceng nyebar langsung nyebarnya ke semua. Semua. Kita sebarin. Saya kan ada grup tokoh-tokoh pemuka agama, Pak. Siap. Kita sebar nanti. Betul. Ya, oke, siap. Kita sebar aja ke toko alumni. Siap. Oke, saya tutup. Dengerin terus cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam. Bye bye. Assalamualaikum.